Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, langsung saja kami di sini perwakilan dari kelompok 4 ingin memaparkan materi, yaitu berkenaan dengan bentuk kontrak. Bentuk kontrak di sini merupakan kontrak baku atau disebut dengan kontrak standar. Kontrak baku ini ialah kontrak yang telah dicetak sebelumnya yang berisikan sekumpulan klausula-klausula atau syarat-syarat. Dipergunakan berulang kali dalam suatu kegiatan, baik itu kegiatan usaha, industri yang tertentu, dengan sedikit penambahan atau perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari usaha atau industri tersebut. Mengenai kontrak baku atau kontrak standar memiliki 6 ciri-ciri yang utama, yaitu adalah yang pertama, bentuknya. Formulir berisikan beberapa syarat yang tertuang dalam formulir tersebut. Yang kedua, formulir dibuat oleh salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak, yang biasanya adalah perusahaan bisnis. Yang selanjutnya itu adalah kegiatan bisnisnya melibatkan transaksi jenis yang sama sebagai kegiatan rutin. Yang keempat itu adalah perusahaan selalu menghadirkan prom kepada pihak lain dengan pola dasar. Yang selanjutnya itu adalah pihak lainnya tidak sering terlibat dengan transaksi jenis tersebut dibandingkan dengan volume jenis transaksi tersebut yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Biasanya yang terakhir, ciri-ciri kontrak, biasanya kewajiban utama dari konsumen atau pihak lainnya adalah hanya membayar sejumlah uang tersebut. Mengenai ciri-ciri kontrak baku tersebut, terdapat 7 yang telah saya paparkan tadi. Dan yang selanjutnya itu adalah kita akan membahas tentang mengenai teori apa saja yang berkaitan dengan kontrak baku tersebut. Di sini ada 3 teori, yaitu adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu adalah aspek filosofinya itu adalah dari keadilan tersebut, penentuan untuk keadilan hak asasi manusia dalam melakukan suatu kontrak. Yang berikutnya itu adalah teori kehendak ataupun will theory. Jadi di sini teori kehendak ini adalah kehendak bebas sebagai dasar atau kebebasan berkontrak merupakan suatu nilai hak asasi manusia. Jadi di sini manusia berkehendak apakah ia melakukan kontrak tersebut atau tidak. Dan yang terakhir itu adalah kontrak keseimbangan. Di sini kontrak keseimbangan ini adalah teori ini memberikan rujukan asas-asas yang dipakai dalam perbuatan kontrak baku agar dapat memberikan keadilan terhadap para pihak sehingga mampu melindungi hak asasi manusia. Sebuah kontrak berkekuatan mengikat secara hukum apabila kewajiban timbul secara sukarela, adil bagi pihak lainnya, konsisten dengan harapan-harapan masyarakat dalam hubungan kontraktual tersebut, dan tidak memiliki kesulitan dalam pelaksanaan administrasinya. Dan mengenai bentuk kontrak di sini terdapat klausula dan eksonerasi. Klausula dan eksonerasi di sini ialah merupakan bahasa Inggris yang diartikan dalam buku terminologi hukum yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam suatu perjanjian.
Contoh klausula di sini ialah dalam perjanjian sewa beli, seharusnya segala resiko yang timbul oleh objek perjanjian tersebut ditanggung oleh pihak yang menyewa belikan, karena objek perjanjian tersebut belum terjadi milik penyewa beli sebelum harganya dibayar lunas. Namun biasanya dalam perjanjian jual beli ditambahkan klausula eksonerasi bahwa segala resiko yang timbul dalam perjanjian tersebut ditanggung oleh penyewa beli tersebut. Itu sebagai salah satu contoh dari klausula eksonerasi. Terus materi yang selanjutnya itu adalah perlindungan konsumen dan klausula eksonerasi. Yaitu perlindungan konsumen di sini dan klausula eksonerasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditetapkan beberapa asas yang mengalami serta memberi perlindungan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Yang pertama itu adalah berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu yang pertama itu adalah asas manfaat, yang kedua itu adalah asas keadilan, yang ketiga itu adalah keseimbangan, yang keempat itu adalah asas keamanan. Mungkin asas keadilan, keseimbangan mungkin telah dijelaskan di awal tadi, dan di sini asas keamanan. Asas keamanan di sini merupakan untuk menjamin atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pengguna, pemakai, dan pemanfaat barang atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan dan yang terakhir asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum di sini adalah pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menjamin kepastian hukum. Asas ini berkaitan dengan teori utilitas. Dikatakan bahwa dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan. Karena apabila kepastian hukum untuk terabaikan, maka ketertiban niscaya akan terganggu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan yang terakhir kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah waridhu wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.